Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Setiap hari Kamis kita akan menghadirkan kisah nyata yang menghadirkan fans pasien dari Pak Hasan yang kita akan sharing-sharing atau tanya-tanya pengalamannya ketika menggunakan produk-produk ataupun resep-resep dari Bapak Hasan Sabila. Di studio kini sudah hadir ada Ibu Marsinem dari Banjardowo, Patalan, Jetis, Bantul. Nah, yuk kita akan segera sapa beliau dan tanya-tanya nanti seputar pengalamannya ketika menggunakan produk atau berkenalan dengan Puspita Raja Herbal. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Oke, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, sudah nggak grogi lagi? Oke, baik. Pertama kalinya datang di radio AMC ya? Iya. Oke, kalau biasanya berarti bertemu dengan Bapak di rumahnya, Iya. di kliniknya. Oke, Iya. baik. Iya, perkenalkan saya Mia yang biasa memandu talkshow bersama Pak Hasan dan memang ini adalah salah satu program dari beliau yang memang menghadirkan fans-fans beliau yang menggunakan produk-produk ataupun resep-resep dari beliau yang sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Marsinem ini usianya 31 tahun, masih Iya. muda sekali, 31 tahun dan boleh diperkenalkan dulu atau dijelaskan awal mulanya itu terkena sakit apa sih Ibu sampai kemudian mencari pengobatan Bapak Hasan ini. Nah, awal-awalnya dulu deh sakit apa? Awal-awalnya dulu nggak bisa pipis. Oh, susah Iya, pipis ya. nggak bisa pipis. Itu berapa tahun yang lalu nih sedikit rasakan gejalanya? Baru 7 bulan. 7 bulan yang lalu. Terus mual muntah, dibawa berobat. Terus katanya itu gagal ginjal. Oh, tuh langsung berarti itu langsung ya tidak Iya. bisa pipis, mual Langsung. muntah. Ketika diperiksakan langsung ada dokter mengatakan itu karena gagal ginjal gitu. Iya, udah divonis gagal ginjal dan katanya nggak bisa sembuh. Jalan satu-satunya cangkok ginjal. Waduh, shock nggak ketika mendengar? Shock. Shock sekali ya. Iya. Yang tadinya belum pernah merasakan apa gitu, apakah pernah yang rasanya pegel-pegel? Enggak ya Mbak ya? Atau Enggak, gimana? biasa. Aja Iya. ya. Jadi ini penyakit yang datang tiba-tiba Iya. saja gitu. Wow, harus cangkok ginjal. Iya. Hmm. Terus dikasih tahu sama tetangga berobat di kliniknya Bapak Hasan Sabila. Terus ke sana pagi-pagi daftar nungguin Pak Hasan. Terus di sana saya juga masih sakit, masih mual muntah, lemas, duduk aja didampingi sama suami. Oh, Iya. jadi kondisi kesana itu dalam kondisi yang saat itu bisa dibilang benar-benar memang masih sakit tidak fit ya? Iya. Oke. Terus di sana ketemu Bapak Hasan, dilihat tangannya, katanya ini sakit dalam. Terus dikasih obat sama Bapak Hasan, terus dikasih semangat, pasti sembuh. Berdoa, alhamdulillah berobat sekali. Terus makan juga udah biasa, nggak mual muntah. Wow. Iya. Oke, baik begitu. Itu berarti berobatnya ke Pak Hasannya, bertemu dengan Pak Hasannya sudah berapa lama itu dari divonis harus cangkok ginjal itu? Itu divonis sama dokter langsung ke tempatnya Bapak Hasan Sabila. Oh, jadi begitu tahu kalau seperti ini karena pasti sudah berbagai macam Iya. pikiran berkecamuk ya, ini harus bagaimana gitu ya Iya. dengan proses seperti ini. Dan kalau cangkok ginjal ini apa bisa di Indonesia atau harus ke luar negeri? Katanya bisa di Indonesia. Oh, bisa di Indonesia. Tapi masih dengan berbagai macam pertimbangan Iya. tadi akhirnya ada yang mengatakan kalau coba deh ke Pak Hasan Iya. gitu ya. Berarti itu sekitar, kalau ke Pak Hasannya sekitar 7 bulan yang lalu juga atau berapa Enggak. bulan? Ke tempat Pak Hasan udah 5 kali. 5 kali. Iya. Sudah 5 kali Udah berarti. 5 kali. Oke. Nah, ketika pertama kali ketemu dengan Pak Hasan itu masih ingat nggak Mbak yang diberi obatnya apa nih untuk pasien seperti panjenengan ini? Microsolan sama A2 buat itu HB. Soalnya itu HB-nya juga ngedrop. AB-nya pasti. Terus ureumnya itu hampir 200. Wow, Kreatinnya 13. tinggi sekali ya Mbak. Iya. Oke, tiba-tiba yang Ibu sudah ada anak ini? Sudah. Oh, sudah. Berarti Ibu ini dalam usia 31 tahun yang masih muda ketika divonis
seperti itu pasti pikirannya sudah kemana-mana ya. Ya Allah. Nah, kemudian urium tinggi, kreatin tinggi. Nah itu sekarang sudah cek lagi belum Mbak? Sudah. Sekarang sudah, apakah sudah? Sudah normal. Udah normal lagi. Sudah nggak cuci darah lagi. Sudah 4 bulan. Oh, berarti Mbaknya ini sampai akhirnya cuci darah? Iya. Oh, dari ketika diperiksa arus cangkok itu menjalani cuci darah dulu seminggu berapa kali itu? 2 kali. Wow, jadi sudah menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Iya. Tapi sekarang seger loh ini, maksudnya Iya. kayak apa? Orang yang cuci darah saya kan hafal ya, maksudnya kayak kulitnya Mbaknya juga seger gitu, sudah nggak ada sisa-sisa dulu. Iya, alhamdulillah. HB-nya juga sudah bagus Mbak. Alhamdulillah sekarang HB-nya udah 12. Wow, alhamdulillah sekali, luar biasa. Jadi ini melalui proses yang tadi yang pastinya kayak harus ini ya, sabar, step by step harus dilalui gitu ya. Jadi cuci darahnya sempat berapa kali itu Mbak kemarin? Seminggu 2 kali, terus sowan ke tempatnya Bapak Hasan. Berapa kali minum? 2 kali minum, terus 1 kali, seminggu 1 kali cuci darah. Terus habis itu urium sama kreatinnya udah normal. Terus kontrol sama dokternya, disuruh berhenti dulu 1 bulan. Terus cek lagi, alhamdulillah udah nggak naik sampai sekarang. Dokter mengatakan nggak usah cuci darah lagi. Iya. Wow, mindset orang ya ini begini, kalau misalkan udah cuci darah itu biasanya ya udah selamanya bakalan cuci darah gitu ya. Pernah berpikiran seperti itu juga? Pernah. Aduh, rasanya sedih sekali pasti ya, saya ikut merasakan, apalagi mungkin pikiran kita masih ada anak-anak. Anaknya berapa kalau boleh tahu? 1. Usianya? 5 tahun setengah. Nah kan masih punya anak balita pula gitu ya. Aduh, luar biasa sekali loh keluarga sehat untuk Ibu Marsinem ini perjuangannya, didampingi suaminya tercinta ini yang juga mendampingi di siang kali ini. Pak siapa? Bapak Suharyanto. Oh, Pak Suharyanto. Nah, Pak Suharyanto ini juga menemani saat dari awal sampai gitu ya, Pak ya. Dari awal menyemangati. Untung ya ada suami yang selalu menjadi penyemangat, selalu ada di mana saja ketika panjenengan membutuhkan. Nah, berarti sekarang sudah masih mengkonsumsi obat? Sama Pak Hasan cuma buat antisipasi suruh rebusan aja. Oh, nah itu istimewanya Pak Hasan. Jadi beliau memang tidak semata-mata terus menjual produk. Kamu harus beli ini. Memang beliau seperti itu. Memang kalau misalkan dengan resep bisa, kenapa enggak begitu. Itu luar biasanya beliau. Jadi ini pernah merebus sekarang. Oh ini ya, daun tempuyung, putri malu, kumis kucing sama bunga katas grandel ini ya. Luar biasa, keren sekali ini perjuangannya Ibu Marsinem ini. Bayangkan ya kalau kita sebagai ibu-ibu muda yang harus ketika menerima vonis yang mengejutkan dan bukan penyakit yang gampang, itu termasuk penyakit yang kayaknya gitu ya gimana gitu ya Mbak ya. Banyak kan nggak pernah ada kayak gitu terus tiba-tiba gitu ya, kayaknya shocknya udah macam-macam itu ya, udah pikirannya pasti udah macam-macam. Nah, sekarang pipisnya juga udah lancar Mbak? Alhamdulillah lancar. Wow. Kemudian ketika cek di dokter, dokter pun apakah bertanya berobat kemana atau mungkin enggak? Taunya ya berobatnya berobat cuma di rumah saja aja. Oke. Deh, saat mengkonsumsi obat dari Pak Hasan ini, obat kimia juga dilepas atau pelan-pelan lepas? Sama sekali nggak saya minum. Nih dia. Dari awal. Iya. Wow, luar biasanya ini loh keluarga sehat, karena Ibu Marsinem ini memang karena yang namanya beliau sakit ginjal dan tahu dong yang namanya obat kimia itu larinya kemana ya, ke ginjal pula gitu ya. Jadi beliau memutuskan untuk menggunakan herbal dari Pak Hasan, rebusan dan juga obat racikan beliau yang akhirnya sudah dibuktikan. Alhamdulillah sekarang beliau sudah tidak cuci darah, sudah bisa berhidup dengan sebagaimana biasanya kayak dulu gitu ya. Walaupun memang harus ada makanan-makanan yang memang harus dipantang ya, seperti yang disarankan Pak Hasan tentunya. Baik, dan kalau mungkin bisa Mia jelaskan kalau sekarang wajahnya Ibu Marsinem ini sudah merah begitu ya, maksudnya mungkin dulu pucat karena HB rendah, sudah kreatin tinggi, urium tinggi, itu
seperti itu pastinya. Sekarang sudah seger dan luar biasa. Nah, reaksi dari keluarga nih, atau kalau suami pasti dong sudah mendampingi dari awal sampai sekarang. Nah, Pak Sianto, apa panggilan? Suharyanto. Pak Suharyanto ini dari awal juga ini Pak, saya buka mic-nya ya. Boleh ngobrol di mic sama saya. Dari awal Pak Suharyanto ini apakah juga yakin nih kita ke Pak Hasan, atau mungkin ya udah daripada enggak, atau gimana nih awalnya tuh? Dari awal udah yakin. Soalnya dengan kondisi yang sangat lemah lah, terus harus segera. Soalnya kalau kelamaan nanti malah tambah. Jadi berawal dari keyakinan beliau berdua, dari Ibu Marsinem ataupun Bapak ini, yang pasti ketika berobat itu yang pertama keyakinan dulu ya, kemudian sugestinya juga kuat, insya Allah akan sembuh. Dan ternyata juga apa yang dirasakan, mereka telah membuktikan luar biasanya obat herbal ya, yang baru sekali ini ada, kayak musibah ya, maksudnya di dalam keluarga ada musibah, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan obat-obatan herbal yang mungkin kayak kita berpikirnya nggak usah jauh-jauh, kan rumahnya cuma di Pelarat, ada ketemunya Pak Hasan di Bukisan ya, deket ya. Kadang kita harus berpikir sampai biasanya nggak berobat sampai A, B, C, D, ada yang sampai mohon maaf ke luar negeri juga, karena kalau yang saya itu di ginjal itu skor gede dan sebagainya. Nah kalau keluarga yang lain kayak orang tua gitu juga tahu kalau kondisinya. Tiap hari nungguin terus, soalnya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ada cuma anak tiduran ya. Berarti sekarang mandi juga dimandiin. Jadi saat itu memang kondisinya lemah ya, lemah. Perut sempat membengkak juga? Sempat. Wow, sempat opnam juga. Perut membengkak, kaki membengkak gitu ya, karena urinnya tidak bisa keluar. Sekarang sudah bisa beraktivitas lagi, jalan-jalan kemana-mana. Kerja. Sudah kerja? Sudah. Kerja di apa nih, bidang apa? Di pabrik PT. Sekarang sudah kerja. Udah. Wow, luar biasa ya. Luar biasa, alhamdulillah ini kita mendapatkan kayak Mia juga mendapatkan suatu euforia, atau ini kalau dibilang keajaiban yang terpampang nyata. Aduh lebay ngomongnya ya. Tapi ini luar biasa. Baik, Pak Hasan juga mendengarkan siang kali ini, beliau sudah hadir di studio. Dan apa sih yang ingin disampaikan Ibu Marsinem dan juga Bapak atau keluarga kepada Pak Hasan, dan juga mungkin kepada masyarakat yang mungkin ternyata saya mengalami loh seperti Ibu Marsinem itu. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada Pak Hasan dulu deh yang mendengarkan siang kali ini? Ya, buat Bapak Hasan saya mengucapkan terima kasih karena saya juga sekarang sudah bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillah. Semoga Bapak Hasan selalu sukses. Amin. Jaya. Amin. Pasien juga yang seperti saya bisa datang ke tempat langsung Bapak Hasan. Supaya bisa sembuh. Amin. Seperti saya. Amin. Oke, baik, terima kasih Ibu Marsinem. Kedatangannya di studio ini sangat memberikan arti yang luar biasa. Bukan hanya kepada para keluarga sehat yang ada di rumah, tapi juga kepada saya, kepada teman-teman yang lain juga, yang mungkin ini menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa bagi kita juga, terutama bagi keluarganya Bu Marsinem yang alhamdulillah sekarang sudah sembuh dari yang gagal ginjal, cuci darah dan lain sebagainya. Matur nuwun Ibu. Bapak, terima kasih kehadirannya di siang kali ini. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.